Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, tips trik soal-soal, motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupload di channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, melanjutkan video pembelajaran yang kemarin, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Sahabat sekolah, sore itu Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau jeruk? Es jeruk? Nah, menurutmu apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Lalu apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Nah, bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Kok kamu bisa tahu gitu? Oke, stop dulu, kita lanjut. Nah, sahabat sekolah, silakan amati gambar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra Praba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Oke, mari kita mempelajari perbedaan suhu dan panas. Sahabat sekolah, indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat berapa derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di pegunungan atau di sekitarmu itu akan terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket yang tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut dengan suhu atau temperatur. Nah, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda.
Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Nah, satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, sahabat sekolah, ayo kita menjawab soal. Nah, soal ini seperti yang ada di buku tematik ya milikmu. Soal nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang panas? Jawabannya adalah panas merupakan energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Jawabannya adalah suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Pertanyaan ketiga, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Contohnya, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas akan membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Gitu. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita akan pelajari tentang tangga nada. Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Nah, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis selendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan selendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Kemudian tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada do, mi, fa, sol, si. Nah, salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada selendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada selendro ini adalah lagu Jublak-Jublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Sahabat sekolah, kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Nah, simaklah lagu-lagu berikut ini. Perhatikanlah nada yang digunakan pada lagu tersebut. Nah, ini ada lagu Jublak-Jublak Suweng, Gundul-Gundul Pacul. Ini adalah salah satu jenis lagu yang menggunakan tangga nada pentatonis. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung. Tiba saatnya tugasmu. Tugasmu adalah lagu Gundul-Gundul Pacul berasal dari daerah mana? Kamu jawab, Kak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya, yaitu di video pembelajaran ketiga. Oke, semoga video ini bermanfaat, yaitu
dalam kamu belajar, dan tentunya dalam kamu meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.